Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Jadi materi kita ini adalah Yomari Golden Organic, bagaimana kita bisa memaksimalkan pupuk ini menjadi omset kita yang dominan, karena di Indonesia ini kan pertanian sangat luas sekali. Tapi kita masih terkadang mengkotak-kotakan pasar kita, ya, pertanian agak terpinggirkan, dan sekarang kita ada jawaban bahwa perusahaan memberikan solusi, ada produk yang luar biasa yaitu pupuk organik. Bukan sekedar pupuk organik, tapi ini pupuk nanoteknologi. Nah, Bapak Ibu, kebiasaan petani kita selama ini secara turun-temurun, sejak adanya swasembada pangan pada Presiden era Bapak Soeharto ya, waktu itu kan ada kelangkaan pangan, sehingga yang terjadi apa, gimana caranya stok pangan yang melimpah, sehingga swasembada pangan tadi itu dikeluarkan. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya keterusan. Begitu panennya melimpah, waktu itu tidak bisa dihentikan. Akhirnya terus menerus akhirnya sampai saat ini. Ya, jadi kebiasaan petani secara turun-temurun setelah swasembada sampai saat ini, yaitu mereka terbiasa menggunakan pupuk-pupuk majemuk atau pupuk kimia, ya, mulai dari urea, SP36, ZA, NPK atau KCL, ya. Ini adalah pupuk-pupuk yang selama ini juga kita pakai ada di pertanian. Ada satu hal yang memang karena kurangnya atau minimnya edukasi di masyarakat tentang manfaat dan dampak daripada pupuk majemuk ini, sehingga masyarakat asal pakai saja, yang penting kelihatan bagus, kita panen, seperti itu. Ya, tidak melihat dampak jangka panjangnya, Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi sekarang, kalau kita lihat, kalau saya di kampung ya, di sawah itu melihat itu banyak sawah yang berlubang-lubang, ada kerusakan seperti itu. Jadi agak mudah kita tanamin. Apalagi kebiasaan petani, mereka membakar sisa tanaman atau sisa hasil panen itu di sawah, padahal itu tidak boleh, ya, kurang bagus seperti itu, karena juga ikut mematikan unsur-unsur hara yang ada di tanah. Nah, pupuk urea ini kalau kita ibaratkan adalah nasi, ya, kalau buat tanaman itu nasi untuk kita, ya, nasi, dan SP, KCL, NPK itu adalah lauk pauknya. Ya, kalau kita makan nasi doang kan ya kenyang tapi kurang enak, dan begitu ya. Nah, makanya kita ada lauk pauknya, ada daging, ada ikan, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih tanaman juga seperti itu, Bapak Ibu. Mereka membutuhkan lauk pauk, ya. Nah, cuman yang perlu kita catat, penggunaan pupuk majemuk ini berlebihan membuat tanaman mudah layu, ya, dan juga bisa meningkatkan garam beracun di dalam tanah, sehingga pH tanah ini otomatis akan mengalami kerusakan. Kita bisa melihat sekarang buktinya saat ini, ya. Mulai tanaman banyak sekali mengalami namanya penyakit, juga mulai ketergantungan dengan pupuk-pupuk kimia tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh ya, ini Bapak Ibu ya, ini kerusakan tanah karena ketergantungan dengan pupuk kimia, ya. Makanya, makanya bahasa Jawanya keluar ya. Makanya sekarang ini perusahaan Yomari ini saya acungi jempol ya, karena memberikan solusi, memberikan pupuk yang terbaik gitu. Kemarin saya sempat sharing bahwa Yomari Golden Organic ini ya diberikan solusi untuk memperbaiki unsur tanah, dan ini adalah pupuk yang terbaik saat ini dengan teknologi nano. Jadi manfaatnya pupuk kita ini adalah meningkatkan kualitas hasil panen, ya, memperbaiki tanah ini jangka panjang, Bapak Ibu, ya, jangka panjang, nggak jangka pendek. Kita coba berapa puluh tahun kita sejak swasembada sampai saat ini, Bapak Ibu, ya, kerusakan tanahnya udah sangat luar biasa sekali. Nah, meningkatkan hasil panen dari sharing yang saya dapatkan dan data-data di lapangan, ternyata pupuk kita ini bisa meningkatkan hasil panen dari panen normal itu bisa meningkat 40-60%. Jadi misalkan kalau padi dalam 1 hektar itu biasanya menghasilkan 12 ton, itu bisa menghasilkan sampai 19, Bapak Ibu, 19 ton. Itu kita juga meningkatkan kualitas hasil panen ya, seperti itu. Nah, terus memperbaiki tanah jangka panjang, membuat tanaman tahan segala cuaca. Karena apa? Karena kandungan pupuk kita ini, Bapak Ibu, itu sudah lengkap. Tadi saya sebutkan ada di atas tadi, di awal pupuk kimia ya. Nah, pupuk Yomari ini, ya, YGO ini sudah mengandung semua unsur vitamin ataupun pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, itu kelebihan kita. Dan salah satu kelebihannya lagi, nanti akan saya jelaskan berikutnya, ya.
produk kita ini membuat tanaman lebih tahan penyakit karena di dalamnya sudah terkandung antibiotik. Kalau orang seperti kita ini antibiotik, jadi lebih tahan dengan virus ataupun jamur seperti itu. Intinya lebih kuat lah, tidak gopok orang Jawa itu, tidak rapuh seperti itu ya. Terus bisa merangsang pembuahan di luar musim. Artinya apa? Ini juga ada contoh-contoh, kadang-kadang ada tumbuhan yang seperti mangga ataupun kelengken dan lain sebagainya, yang tanaman keras, yang tumbuhan keras, itu mungkin bertahun-tahun tidak berbuah, dan setelah Anda semprot itu biasanya cepat berbuah, entah 2 minggu atau 3 minggu itu mereka keluar buahnya, seperti itu. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, pupuk Yomari ini bisa meringankan biaya produksi. Nah, tadi ada contoh di belakang ya, bagaimana Anda 1 hektar yang biasanya bisa menghabiskan sampai jutaan, itu hanya bisa dengan ratusan ribu sudah cukup Bapak Ibu. Dan mempercepat masa panen, karena apa? Hasil kita ini serentak. Tuanya tumbuhan itu serentak. Misalkan padi tuanya bareng, tidak ada yang masih muda, tidak ada yang tua belakangan, duluan tidak ada seperti itu. Jadi di saat kita ini lebih cepat pengisian daripada buah tersebut, maka buah tersebut akan lebih cepat panen, ya, seperti itu. Nah, pupuk kita ini sifatnya siap saji, jadi unsur hara yang terkandung di dalamnya sudah merupakan makanan siap saji, sehingga dapat langsung diserap tanpa proses fotosintesis. Ibaratnya gini, kalau kita mau makan ayam goreng misalkan, itu kan kita masih harus perlu potong ayamnya, kita perlu nanti mencuci, kita masak dulu, ya, kita harus menunggu lama baru bisa kita makan. Nah, kalau kita bicara fast food, ibaratnya kita di McDonald gitu kan, kita tinggal datang, ya kita bayar langsung makan. Nah, itu kan makan saji. Nah, sama dengan produk kita ini, Yomari ini. Jadi kalau produk ini nempel di daunnya, maka dia akan daunnya yang makan langsung, Bapak Ibu. Kalau nempel ke batangnya yang akan makan secara langsung. Kalau ke akarnya akan dimakan oleh akarnya. Jadi sangat fleksibel sekali, ya. Karena pakai teknologi nano dan tanpa fotosintesis, ini yang akan membuat produk kita ini berbeda dengan produk-produk organik ada di luar sana, Bapak Ibu. Yang kedua, kita pakai teknologi nano, jadi unsur hara lebih cepat diserap ke dalam inti sel tanaman. Namanya nano itu baru dibuat skala kecil, lebih kecil lagi, Bapak Ibu. Nah, karena kita ini kecil, udah pakai teknologi nano, ya sama dengan kita pakai produk-produk kesehatan yang pakai teknologi nano, langsung diserap oleh sel-sel kita lah. Ini tanaman sama. Karena produk kita ini ya sudah pakai teknologi nano sehingga cepat untuk diserap oleh tanaman yang kita semprot seperti itu. Nah, yang ketiga simple. Jadi pupuk ini dibuat nantinya itu sasetan, ya sekarang masih dalam bentuk botol kecil. Sudah tahu semua teman-teman yang belum punya ya harus order ya, nggak ada gratisan. Nah, seperti ini. Nah, ini pupuknya ya, kecil seperti ini. Ringkas, biasanya kita kebiasaan petani kan kalau saya dulu harus gotong bersak-sak itu, 50 kilo ya. Kalau ke sawah kadang-kadang kebleset, kalau naik motor kadang jatuh ke sawah seperti itu. Nah, sekarang udah tidak perlu lagi Bapak Ibu, karena apa? Teknologi semakin maju, berarti kita ikuti perkembangan teknologi. Supaya apa? Kita tidak tertinggal. Sekarang bayangkan aja, untuk pengolahan pertanian aja, negara Jepang yang tidak punya lahan, ya kena bom atom itu, sekarang dia tuh bisa impor keluar, bahkan bisa bantu kita di Aceh waktu itu ada tsunami. Ya, sedangkan kita ini negara yang dengan luas tanah yang luar biasa, ya pertaniannya besar, tapi kita mengalami masalah kesulitan pangan. Ya, padinya kurang, mungkin kedelainya kurang dan lain sebagainya. Nah, ini kan aneh. Ibaratnya itu mati, ibaratnya tikus mati di lumbung padi. Nah, ini yang aneh Bapak Ibu. Di Indonesia terjadinya seperti itu. Makanya kita ini namanya golden, ini adalah keemasan, saat ini adalah saatnya keemasan buat para petani Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, perbedaan kita kalau pupuk kimia ini merusak kualitas tanah, ini udah otomatis, tadi udah saya jelaskan di depan ya. Dan penyerapannya ini butuh proses fotosintesis. Jadi kalau mungkin nggak ada panas, nggak ada mendung terus seperti itu, akan memperlambat untuk pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Tapi dengan pupuk organik lain itu memperbaiki tanah tapi masih butuh fotosintesis. Nah, kalau kita ya ini tanpa fotosintesis. Ini salah satu kelebihan yang bisa kita jual ada di luar sana Bapak Ibu. Dan yang menarik,
kalau bicara pupuk organik di luar sana itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Tapi ada salah satu dari pupuk-pupuk tersebut itu mereka ternyata kurang ramah terhadap buah-buahan. Kadang buahnya cepat rusak, ya cepat maksimal tapi cepat rusak ya buah-buahannya. Nah itu juga tidak bagus. Nah kalau Yomari ini benar-benar dibuat sudah cukup maksimal Bapak Ibu ya. Hasilnya luar biasa, buahnya tidak cepat rusak. Nah, ini perbandingan penghematan penggunaan pupuk antara pupuk majemuk atau pupuk kimia. Ini perhitungannya per 1 hektar Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat itu hitungannya mulai dari urea, SP36, KCL ya. Itu kurang lebih lah ini, kurang lebih karena setiap daerah kan mungkin harganya beda-beda ya. Kurang lebih sekitar 3 juta untuk 1 hektar Bapak Ibu. Nah, pupuk organik lain itu masih mengharuskan pakai paling nggak 25% ya. Ya masih juga ratusan ribu. Dan pupuk kita itu bisa menghemat sampai 10% pupuk kimianya Bapak Ibu. Jadi biaya Anda ya untuk pertanian ini pertama lebih rendah, ya biayanya lebih murah, tapi hasil panennya melimpah. Nah saya yakin itu yang menjadi impian para teman-teman yang bertani, karena saya juga dulunya petani Bapak Ibu ya. Sering gagal panen itu yang paling nggak enak. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti aplikasinya Anda pelajari di rumah masing-masing karena saya nggak akan jelaskan karena ini akan panjang sekali. Intinya kalau untuk padi, ya 1 botol kecil seperti ini, Anda ambil gelas yang 200 ml, Anda jadikan 1, ini teteskan, campurkan semua, aduk, terus ambil 1 gelas untuk 1 tangki, 1 gelas untuk 1 tangki, 1 gelas untuk 1 tangki mengikuti aturan yang ada di sini ya. Next. Nah, untuk sawi, kol, brokoli, kangkung juga sama. Ya, ini sudah ada cara pakainya. Nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Wortel kentang juga sudah ada cara pakainya. Jagung ya juga sudah ada. Cabai, tomat. Nah, sekarang kan cabai lagi mahal nih. Nah, kalau pemerintah kita kan mengatakan kalau cabai mahal tanam sendiri. Oh, oke, siap ya dengan pupuk golden organik ya. Next. Nah, ini kelapa sawit. Artinya apa? Produk kita ini juga bisa untuk tanaman keras Bapak Ibu. Ya, mulai dari pohon mangga, sawit, durian dan lain sebagainya. Itu juga akan membantu untuk memaksimalkan ya buah yang ada di pohon ya. Dan berikutnya ini juga menarik. Produk kita bisa untuk perikanan karena ini bisa membantu yang pertama ya bibit itu tidak stres saat dimasukkan. Jadi sebelum dimasukin ke tambak, kasih dulu pupuk ya semprotkan. Setelah itu baru dimasukin bibitnya. Itu bibitnya akan lebih tenang, dia tidak stres. Yang kedua, pupuk ini nanti juga akan bisa meningkatkan fitoplankton. Ya, fitoplankton itu anggap aja itu makanannya ikan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau semakin banyak stok makanan itu otomatis akan mempercepat pertumbuhan daripada ikan tersebut. Cuman tidak boleh dipakai untuk ternak Bapak Ibu, apalagi Anda yang minum ya tidak boleh, karena nanti bisa mencret ya kalau minum pupuk ini Bapak Ibu.